Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kami ucapkan bagi setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya bahwa kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita akan mulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC sepekan. Ibadah raya akan diadakan secara onsite dan online pada pukul 10 setiap minggunya. Sudah tersedia di platform YouTube dan Facebook. Mari bergabung di dalam komunitas KCC yaitu Home, tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3. Home Jakarta Utara setiap Rabu pukul 8 malam, Home Jakarta Timur setiap Rabu pukul 8 malam, dan Home Couple atau keluarga setiap Sabtu pukul 8 malam. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai 6.30 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link Zoom akan di-share di IG kita @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga lewat doa pagi. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, saudara bisa mengakses K-Potion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara saudara berpikir. Bulan ini kita akan mengadakan persembahan penyediaan alat musik dan multimedia. Bagi saudara yang mau ikut berpartisipasi dan memberi dalam bentuk cash, sudah disediakan kantong khusus. Dan untuk yang melakukan transaksi dalam bentuk cashless, transfer atau scan QR, saudara bisa memberikan kode angka 2 di akhir nominal. Oh ya, setiap minggu, semua jemaat wajib membawa tumbler sebagai bentuk partisipasi kita dalam mengurangi sampah plastik. Air isi ulang sudah disediakan oleh gereja. Untuk informasi pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Dimohon selama berada di dalam ruangan, jemaat taat melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
jiwaku bersamamu Tuhan, jadikan ku berjanamu untuk memuliakanmu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku berjanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Oh Yesus, ku lewati Tuhan. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berapa banyak yang waktu dulu di tempat ini sadar bahwa saya punya Tuhan yang besar yang gak pernah ninggalin saya, yang benar-benar percaya. Coba katakan amin ya. Apapun keadaan kita tahu bahwa Tuhan itu setia ya, amin ya. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan apa yang sudah kita belajar dalam bulan ini, yaitu tentang komitmen. Berapa banyak di antara kalian yang sudah mulai ada praktekkan hal-hal yang kecil nggak? Mulai komit gitu, mulai latihan, ada? Angguk-angguk aja. Oke, yang nggak ngangguk usah ini ya, menghakimi ya. Karena gini, saya kemarin berpikir satu hal. Komitmen itu sebenarnya gampang diomongi, tapi susah dilaksanakan. Setuju ya? Ngomongnya gampang, dan bahkan kita nggak susah untuk mengerti apa itu komitmen. Kenapa kita perlu sebulan untuk sampaikan ini? Supaya saudara dirimain aja ya. Permasalahannya kalau saudara nggak mulai praktekkan nilainya, maka tidak ada satupun yang berubah dari hidup kita, men. Perubahan itu bukan karena tahu. Saya ulang sekali lagi. Setuju? Katakan perubahan bukan karena apa yang saya tahu, tapi karena apa yang saya ubah. Jadi tahu dan melakukan beda, amin saudara. Nah masalahnya begini, ada banyak orang-orang yang ngapain sih bang berubah-berubah, ngapain sih belajar? Gak apa-apa. Saudara nggak mau belajar hari ini, akan belajar nanti. Setuju? Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman. Pernah ngalamin itu? Saya belajar dari pengalaman. Atau ada yang dulu di tempat ini nggak belajar sampai hari ini? Saya kok nggak peduli mau hancur, mau apa, penting saya hidup gitu ya. Ada? Saya akan review sebentar apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, kalau masih ingat. Boleh tampilkan slide saya. Saudara-saudara, kalau belajar minggu lalu, itu ada sebuah nilai yang saya sampaikan bahwa untuk kita berkomitmen akan sesuatu, saudara, kita harus tahu harga apa ya? Harus tahu berapa nilainya. Kita harus menghitung dulu, setuju ya? Kita hitung dulu. Kalau sudah deal, sudah ngerti, selesaikan sampai tuntas. Makanya saudara, saya sampaikan 2 minggu yang lalu, ibarat orang sedang membangun rumah, jangan tidak menghitung. Dihitung dulu, dipikirkan baik-baik. Ketika saudara sudah mikirkan, sudah deal, langkah berikutnya adalah apa? Selesaikan, amin. Sampai tuntas. Kadang-kadang ada banyak di antara kita senang memulai, gampang memulai,
tetapi nggak bisa menyelesaikannya. Setuju? Siapa yang setuju dengan saya bahwa yang namanya merebut lebih mudah daripada mempertahankan? Setuju ya? Juara 1, kelas 1, SD, kelas 2 juara 1, kelas 3 juara 1, 4 udah mulai males, 5 udah mulai turun, 6 juara 1 lagi, kelas 1 SMP tinggal kelas gitu kan, kenapa? Nggak konsisten gitu. Dan jujur kenapa kita harus pelajari ini? Karena bukan segala sesuatu yang kita raih yang penting, tapi kita bisa nggak terus jalan. Nah, komitmen itu adalah artinya hitung dulu. Kalau sudah deal, selesaikan. Dan dalam menyelesaikan, ini saya sampaikan 2 minggu yang lalu, jangan pakai perasaan, amin. Yang namanya komit ya komit. Contoh saya kasih, sebelum Anda menikah, hitung dulu siapa yang saya nikahi. Saya sampaikan bolak-balik, kalau kamu lagi pacaran buka mata lebar-lebar, kalau sudah nikah tutup mata. Tapi berapa banyak yang ketika masih pacaran tutup mata semua. Ketek bau, wangi bang gitu. Mulut bau, enggak, harum kok. Semua teman-temanmu tahu kamu nggak suka sama laki-laki perokok. Pacaran dengan pria perokok. Diingetin bolak-balik sama teman-temannya, kamu kan nggak suka. Enggak, itu kan dulu. Berhitung. Karena nanti gini, jangan punya, saya nggak mau dengar nanti setelah menikah Anda tidak tahu siapa yang Anda nikahi. Makanya jangan memutuskan menikah ketika malabak. Jangan hitung. Bang, aku belum bisa, aku terlalu kemabuk kepayang. Jangan dulu sekarang nikahnya, ya. Berteman dulu, sahabat, pacaran aja dulu. Tapi kalau engkau sudah mulai sadar, sudah mulai agak terbuka, hitunglah. Karena biasanya ketika masih pacaran semuanya akan manis, betul nggak? Dia sekarang ini nelpon kalian itu ada waktunya banyak banget. Nelpon itu bukan kayak minum obat lagi. Setiap saat, setiap jam, sudah makan belum? Apa kabar? Kangen deh, gitu kan? Sampai malam. Kalau orang yang terlalu sering WhatsApp, ini kemungkinan besar, kemungkinan nggak ada kerjaannya. Kalau masih pacaran, asik gak ada kerjaan. Kalau sudah menikah itu masalah besar. Saya melayani banyak orang-orang pernikahan yang cukup punya problem besar ketika mereka keuangannya sulit. Setuju? Tapi sekali engkau sudah berhitung, sudah terima, semuanya sudah terima, sudah tahu semua keburukannya, tutup matamu. Ini waktunya kita komit. Amin. Jangan pakai perasaan. Banyak hal dalam kerja juga ada, di dalam milih kerja juga sama. Saya baca sebuah buku, saya bahkan lihat sebuah penelitian, rata-rata sekarang milenial itu cuma 2 tahun kerja di sebuah tempat. Dan rata-rata 2 tahun. Saya dulu teringat, saya pernah di sebuah tempat mengabdi, saya 10 tahun di sana. Tapi nggak tahu entah apa, penelitian ini bilang begini, zaman sekarang ini, zaman orang-orang milenials, nggak suka dikit cabut, sakit dikit cabut. Saya percaya nggak akan ada orang yang mau pegang terus pekerja atau employee atau siapapun yang gampang cabut. Karena orang yang komitmen memberikan rasa aman. Ingat ya 2 minggu lalu ya? Kalau kita dekat sama orang komit, aman hidup kita. Kalau kita punya suami, Anda punya suami yang komit, nggak bolak-balik ditanya, betul nggak? Mau rapat dicurigai, dia lihat handphonenya gini dicurigai, lihat siapa, buka apa, ya kan? Tapi kalau kita punya pasangan yang buat kita benar-benar bisa dipegang perkataannya, kita nggak bolak-balik cek dia, karena dia aman, amin. Permasalahannya, berapa banyak di tempat ini mau menjadi orang yang bisa dipercaya? Katakan coba. Bilang seberapa harganya mahal bilang. Alasan untuk apa? Harus jelas di depan. Katakan alasan. Aku menemukan begini, lagi aku siapin ini khotbah ini. Kenapa sih orang nggak mau berkomitmen akan sesuatu? Aku renungkan ternyata alasan utama adalah kita nggak ngerti kenapa kita harus lakukan ini. Kita nggak ngerti.
kita nggak tahu the why-nya. Betul nggak? Kenapa sih saya harus setia? Saya nggak tahu. Kenapa sih saya harus komit? Saya nggak tahu. Makanya ketika orang nggak tahu untuk apa saya lakukan ini, makanya kenapa kita nggak serius mengerjakannya. Jadi saudara mesti tahu sekolah itu mau ngapain tujuannya. Kenapa saya harus juara? Ngerti ya? Jangan sekolah karena disuruh Bapak. Kalau Anda hari ini ada di sini karena itu, bertobatlah mulai sekarang. Kenapa kuliah? Kenapa ambil jurusan ini? Kasih tahu doanya. Kenapa saya memilih perusahaan ini? Kenapa saya ada di KCC ini? Kasih tahu, tanyakan dirimu. Saya pernah bilang sama saudara, saya senang ada banyak orang bisa datang, bisa beribadah. Tetapi yang bikin saya jauh lebih senang adalah ketika Anda benar-benar bertumbuh, amin saudara. Benar-benar jadi dampak hidupnya berubah. Waktu kita ulang tahun kemarin, salah satu yang bikin saya terharu adalah ketika ada orang-orang yang bersaksi. Saya berubah hidup saya di KCC. Dulu saya begini, dulu saya begini. Saya berubah hari ini. Itu yang membuat saya bangga. Amin. Jadi nggak cukup lagi kita seperti orang-orang dulu, kita orang Kristen dulu ya. Yang penting saya minggu setor muka. Enggak, bukan itu. Alasan dari segala sesuatu masih jelas. Kenapa saya pacaran? Dan kenapa saya milih dia? Kenapa bukan milih yang lain? Jelas alasannya, amin. Baca 1, 2, 3. Alasan? Untuk melakukan segala sesuatu harus jelas di depan. Berhitung dulu. Pikirkan dulu. Segala sesuatu mesti ada jalan alasannya, amin. Saya nggak suka kalau kita mengerjakan apapun nggak tahu kenapa saya mengerjakan. Kenapa milih Kenapa milih universitas ini? Mesti tahu kenapa. Kenapa saya ada di lingkungan pekerjaan yang saya harus melatih banyak anak-anak, yang sekolahkan anak-anak dan sebagainya, kita mesti tahu alasannya. Nah, tapi ini saya temukan, coba lanjut. You can become what you hate. Jadi kamu nggak bisa menjadi apa yang kamu benci. Setuju? Saya kasih contoh. Supaya kita lagi bahas soal alasan. Kalau Anda membenci orang kaya, tidak akan pernah mungkin jadi orang kaya. Setuju? Karena kalian benci. Ada berapa banyak orang ketika ngomong kekayaan, ngomong soal uang anti. Saya kan yang penting saya susah dan saya masuk surga. Terserah saudara, tapi itu ayatnya nggak ada. Saya juga termasuk dibesarkan dengan cara itu. Saya sekian tahun melawan yang namanya doktrin. Kalau ikut Tuhan harus susah. Makanya lagu dulu favorit, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dengar, kaya dan miskin bukan patokan. Tidak semua orang kaya sombong, setuju? Ada loh orang miskin yang sombong. Uang itu, ini saya temukan, saya belajar dari mentor saya. Uang itu tidak punya kejahatan. Cinta akan uang yang bikin kita. Uang itu nggak ada moralnya. Setuju? Jadi jangan bilang banyak uang itu jahat, enggak. Tapi kalau Anda dari mulai sekarang nggak suka dengan yang namanya kaya, nggak heran kita nggak akan mengejar yang namanya kekayaan. Tetapi kita diajarkan di sini bukan cuma jadi kaya saja, amin. Tapi saudara jadi berkat bagi banyak orang, amin. Tapi dengar baik, kalau engkau benci what you hate, kita nggak pernah bisa menjadi apa yang kita benci. Ada orang-orang yang nggak suka dengan pernikahan. Lihat keluarganya, lihat bapaknya, lihat semua dia benci. Makanya nggak heran dia nggak pernah bisa mau menikah. Setiap kali milih, setiap kali semua gagal semuanya. Karena apa? Benci. Sekarang lagi saudara duduk di tempat ini, coba pikirkan apa yang saudara benci hari-hari ini. Apa saudara yang nggak suka? Coba cek, jangan-jangan tujuanmu nggak nyampe karena kamu sebenarnya nggak suka, nggak pernah mikirin bahkan ke sana. Coba jujur sama saya, angkat tangan di tempat ini. Siapa yang benar-benar pengen sukses dalam kehidupan? Coba angkat tangan. Jujur, setuju? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak yang tahu bahwa sukses itu punya harga? Pertanyaan ketiga, siapa yang bayar harga? Tapi yang pertama, jangan dulu benci. Kita mesti ngerti, apa saya mau jadi apa sih? Bisa melihat dulu itu nomor satu. Berapa banyak yang benci laki-laki? Semua laki-laki buaya. Sekarang bukan cuma laki-laki buaya guys, cewek juga ada buaya betina.
Nah kalau kamu benci perempuan, kamu laki-laki, gimana kamu nikah? Makanya pulihkan dulu nih penglihatan kita. Di awal kita mesti tahu mau ngapain. Kalau ada, saya mengasihi saudara, jangan pulang dengan kecewa, amin. Ubah dulu cara makannya. Jadi hari ini adalah pertama, pulihkan dulu apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat menentukan apa yang kita dapat. 1, 2, 3 katakan. Apa yang saya lihat menentukan apa yang saya dapat. Buka Matius 6, 22, 23. Mata adalah mata adalah apa? Pelita tubuh. Jika matamu baik, apa katanya? Teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, apa yang kita lihat menentukan bagaimana kehidupan kita itu akan terjadi. Kalau kita melihatnya dengan jelas, maka dengan baik. Engkau akan tahu nih, saya udah tahu nih. Saya mau ke sini nih, ini alasannya. Kita lihat dengan jelas. Maka tubuh atau hidup itu akan mengikuti, amin. Tapi kalau kita ngelihat aja nggak bisa, ngebayangin aja nggak pernah, jangan heran nggak dapat. Kalau kita bicara sukses, kalau saya ditanya, Bang, sukses itu seperti apa sih, Bang? Bukan cuma karya. Spiritual kita oke, setuju ya? Itu juga sukses, itu berhasil. Siapa yang percaya sama saya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang sukses? Percaya nggak? Dia sukses. Dia menyelesaikan misinya. Tuhan memang datang ke bumi gak menunjukkan dia konglomerat, tidak. Karena memang dia punya semuanya. Misinya adalah menyelamatkan seluruh manusia. Dia sukses. Dan semua selesai. Sehat itu juga sukses, amin. Keluarga yang harmonis itu juga sukses. Jadi jangan cuma kalau bicara sukses cuma uang, tidak. Kalau uang aja yang saudara kejar, untuk apa kita belajar di sini? Kita mau hidup seperti Yesus, betul ya? Dalam segala hal yang dipercayakan dalam hidupnya dia berhasil. Yang pertama, mulai dari mata dulu. Apa yang kita lihat? Coba satu ayat lagi di 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Berkatalah Elia, yang komentar itu adalah apa? Sukar, katakan sukar. Tapi jika engkau apa? Dapat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ada berapa banyak yang waktu itu yang tahu bahwa Elia itu akan terangkat ke surga? Yang tahu nggak? Ada berapa yang tahu? Selain Elisa, yang tahu itu banyak. Ada nabi-nabi yang lain. Sudah tahu nggak bahwa Tuhan mau terangkat ke surga? Sudah. Tapi yang ikut Elia sampai pada akhirnya cuma Elisa. Hai guys. Dan dia bilang gini, yang komentar itu sukar. Tapi kalau kamu bisa melihat, dari mustahil. Kadang-kadang kita mimpinya takut, sukar. Tapi kalau kamu bisa melihat, makanya mata adalah pelita tubuh. Dari dulu yang selalu saya mulai latih, dari dulu saya melatih penglihatan saya. Bukan mata jasmani, enggak. Seringkali apa yang kita lihat kabur. Contoh dalam mengiring Tuhan. Berapa banyak yang sering mengalami gangguan? Ada nggak pernah mengalami gangguan kiri kanan? Ngapain sih ikut Tuhan? Ngapain sih melayani? Ngapain sih kurus-kurus sama? Pacaran itu sekarang, zaman sekarang mana ada sih yang kurus? Makanya gini, kamu mesti temukan alasannya kenapa Tuhan bilang kita hidup kudus. Ada yang tahu gak kebaikannya? Saya mau kasih tahu, nikah itu bukan cuma soal seks. Kalau kalian nikah cuma gara-gara seks saja, pernikahanmu gak lama. Tetapi hari ini, kalau ada rumah tangga yang gak harmonis, yang dibagusin seksnya. Padahal seks itu cuma pengaruhnya dikit sama keharmonisan. Hari-hari ini banyak pernikahan, orang-orang itu, maaf saudara, cuma kontribusi, tapi nggak mau komitmen. Kumpul kebo, buffalo together. Kalau kami cocok, nanti kami menikah, itu kan falsafahnya kan. Coba-coba dulu, kalau kami cocok kan menikah. Berapa banyak orang-orang yang kumpul kebo seperti itu tahan pernikahannya lama? Ada? Saya kaget beberapa waktu yang lalu saya lihat ada artis yang terkenal Hollywood, udah 6 anaknya dalam kumpul kebonya. Memutuskan menikah nggak lama, nggak nyampe setahun kayaknya, udah lupa, cerai lagi. Kalau Tuhan bilang jaga kekudusan, jaga semuanya, karena itu buat kebaikan kita, amin. Bukan buat kebaikan Tuhan, amin.
Saya sering saya sampaikan sebuah quotes yang kita dengar sama-sama. When the why is clear, the how. Ini sudah pernah kita belajar di kelas TWL ya. Ketika the why-nya clear, saya udah bisa melihat caranya gampang. Amin ya. Hanya soal apa ya? Bayar harga, kebiasaan dan sebagainya, nggak perlu saudara diajar, sudah ngerti. Tetapi yang saya mau sampaikan di hari Minggu ini adalah, ayo tentukan the why-nya apa sih? Apa sih yang harus saya lihat? Amin saudara. Ketika segala sesuatu sudah jelas the why-nya, maka caranya mah akan mengikuti gampang. Saudara bisa cari di Google, gampang. Makanya saudara temukan dulu kenapa saya harus sehat. Lanjut coba. Nah ini kenapa alasan harus kuat. Alasan itu harus kuat karena komitmen itu sacrifice, betul nggak? Komitmen itu tuh bayar harga. Itu kayak, tahu sacrifice-nya? Pengorbanan. Ibarat Anda lagi dikorbankan, disembelih. Itulah namanya komitmen, ya kan? Makanya saya salut sama seluruh volunteer. Saya mau katakan terima kasih banyak. Teman-teman yang nggak dibayar 1% dan mereka sungguh-sungguh mau mengerjakan itu. Semua yang musik ini satu pun nggak ada yang dibayar, sudah nggak ada. Mereka datang bahkan latihan Sabtu. Kadang-kadang Minggu ditegur kalau salah, bahkan kalau salah ada dendanya, saudara. Nah, mereka ketawa-ketawa tuh. Saking kita menghargai sebuah yang namanya excellence, amin. Tapi tahu apa saudara? Orang-orang yang berani komitmen adalah orang-orang yang mahal. Susah dicari. Dan saya mau mendengar, kalau orang mau cari orang yang mahal, carinya kayak KCC. Kalau tahu alasannya, kita ngerti kenapa kita harus sacrifice. Amin. Semua sacrifice itu akan worth it. Saya sebelum menikah dengan istriku, saya komitmen dari dulu belajar. Saya menyelesaikan beberapa buku tentang hubungan. Dan selama kami masih pacaran, ketika kami pacaran yang kami bahas ini adalah buku tentang pernikahan. Ke depan kalau ada yang konseling sama abang, saya mau tanya, udah selesai kan belum baca bukunya? Kalau belum, saya jangan datang sama abang. Baca dulu bukunya, supaya gak capek. Kenapa saya baca? Kenapa saya belajar? Karena setelah saya menikah, kurang lebih 7 tahun pernikahan, 3 tahun pacaran, 10 tahun kurang lebih, memudahkan saya di dalam banyak area, karena saya sudah tahu. Sebagai contoh, kami nggak mau ribut dengan hal yang kecil, kami nggak mau. Kalaupun pernah ribut, pasti pernah. Tapi minimal kita belajar lagi nih. Kami sangat tahu yang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hampir nggak ada persamaan antara laki-laki dan perempuan, beda banget. Makanya kami nggak ribut soal-soal yang receh. Kenapa ya perempuan itu kalau lagi marah, kalau lagi dia merepet? Karena perempuan lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Nah kalau dia merepet, jangan ditanggapi. Kalau perempuan lagi ngomong, itu bukan berarti dia lagi minta solusi. Dengerin aja, saya belajar jauh-jauh hari. Sehingga ketika istriku mulai begini, oh iya, oke. Gimana saya? Kalau dia nanya, baru saya jelasin. Karena seringkali kita kasih keluarkan banyak amunisi, menjawab semua apa yang dia keluhkan, padahal dia nggak butuh. Dengar aja. Laki-laki kalau lagi marah, dia butuh gua, dia butuh persembunyian, dia butuh sebentar sedikit menjauh dari keramaian. Kalau dia lagi mengisi charge-nya. Berapa banyak yang ketika laki-laki bersembunyi, istrinya pun masuk ke dalam persembunyiannya. Nah, belajar. Nah ini kami jauh-jauh hari belajar. Sehingga masalah kami masalah-masalah yang baru. Tapi kita mungkin banyak orang nggak mau baca, nggak mau belajar. Nih, kalau kalian nggak mau baca, aku sudah baca minimal minggu catat korbannya, amin. Cepet terus baca gitu. Jadi ada gunanya, amin ya. Saya akan bacakan sama saudara. Tapi ingat satu hal, sacrifice. Belajar itu sacrifice, amin. Kalau cuma belajar sekali mah itu nggak sacrifice, tapi kalau tiap hari belajar itu sacrifice. Coba, saya coba lanjut. Saya ambil contoh ini, contoh diberikan oleh Pastor Jeffrey. Saya kutip aja. Komitmen itu adalah menyelesaikan gambar lengkap. Ibarat orang seperti bikin tato. Kalau Anda lagi bikin tato, coba lihat tatonya itu. Bikin tato sakit gak? Kalau namanya bikin tato pasti sakit, jarum. Tapi masalahnya saudara, yang tadinya gambar naga itu kan, ya kan?
Tiba-tiba kepalanya nggak ada, ya kan? Ininya nggak nyampe karena kesakitan, dia berhenti di tengah jalan. Nggak jadi gambarnya, betul nggak? Begitulah orang yang memulai tapi nggak menyelesaikan. Sakit. Komitmen itu sacrifice. Amin. Semua komitmen. Mau bicara pernikahan, pekerjaan, semua itu komitmen. Tanya semua yang menikah, yang namanya setia itu nggak mudah. Tapi itu worth it, amin saudara. Menurut saya sukses adalah hidup yang bernilai atau hidup yang mahal, ya, karena tidak mudah. Berapa banyak kalian yang percaya bahwa Yesus itu punya hidup yang luar biasa? Setuju ya? Excellent ya, mahal ya. Saya pelajari pengajaran Yesus, hidup yang ditawarkan Yesus itu hidup yang mahal. Mau hidup mahal atau hidup murah? Mahal ada harganya, ada sacrifice. Amin ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih hamba sudah sampaikan apa yang harus hamba sampaikan, meteraikan apa yang kami dengar hari ini. Jadikan itu kekuatan bagi setiap kami. Ajar kami bukan hanya tahu tapi mempraktekkan. Tuhan, apapun dalam diri kami yang masih diabaikan, ajar kami untuk mulai besok, mulai hari ini bahkan Tuhan, untuk mulai praktekkan, untuk mulai rubah selangkah demi selangkah. Engkau berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau taat. Di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin.